ketika 10 menit tersisa dari adzan subuh ataupun 5 menit tersisa, maka tidak boleh seseorang berhenti. Gitu. Kan mereka ada imsak tuh Ustaz. Yang katanya imsak itu dia harus 10 menit atau 5 menit sebelumnya dia harus berhenti, tidak boleh minum lagi. Jadi kalau orang terus mau minum obat lupa, ternyata udah tinggal 10 menit lagi mau azan, nggak minum obat tuh Ustaz. Nggak jadi. Nah ibu-ibu nih Ustaz, itu kan biasa mereka masak nih, yang buat berbuka nanti Ustaz, kan tanggung jawab mereka. Nah mereka itu terkadang kan makanannya berantakan rasanya, gara-gara mereka tidak mencicipi. Boleh nggak sih Ustaz dicicipi rasanya tapi tidak tertelan? Rolling, oke. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman podcast yang memiliki waktu luang, alangkah baiknya waktu luang tersebut kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Saat ini kita ingin melanjutkan membahas tentang keutamaan Ramadan bersama Ustadz Jeffrey Barji. Ustadz, pak khair Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, pak khair. Ini karena mungkin puasa Ustadz, jadi nyebut nama antum aja sampai salah. Ustadz Jeffrey Barji, masya Allah, sampai keselipet lidah. Subhanallah. Ustadz, ini ada sedikit Ustadz, ya beberapa hal yang kita ingin kupas Ustadz, terkait sahur Ustadz. Jadi sahur ini kan ada orang-orang yang memang mereka berat melakukannya karena lagi ngantuk. Lalu juga kita temukan beberapa yang memang mereka sengaja tidurnya dibuat agak malam. Jadi mereka sebelum tidur tuh mereka sahur. Jadi jam 12 atau jam 1 gitu mereka sahur. Jadi jam 4 itu mungkin mereka hanya bangun minum, lalu ataupun bangun malah sudah gak perlu sahur lagi, mereka tinggal wudhu ke masjid. Bisa jelaskan gak Ustadz kalau keutamaan sahur itu seperti apa sih? Gitu. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Keutamaan sahur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namakan sahur itu sebagai barakah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat ini. Rasulullah katakan ketika beliau disebutkan oleh seorang sahabat ketika dia itu menemui Nabi, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam makan sahur, maka Nabi mengatakan innaha barakah a'taakumullahu iyyaha. Sesungguhnya ibadah sahur ini adalah berkah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian. Fala tada'uh, maka jangan kalian tinggalkan sahur tersebut. Oh, Masya Allah. Jadi sahur ini adalah berkah. Berkah ini artinya kebaikan yang sangat banyak, karena di dalamnya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan ibadah sahur, dan disebut sebagai keberkahan, kebaikan yang banyak, karena ketika seorang berpuasa dan melaksanakan ibadah sahur, maka ketika berpuasa dia dalam keadaan lebih kuat, sehingga ketika kuatnya ini menjadikan dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang penting juga bahwasanya ibadah sahur ini dikatakan sebagai keberkahan karena itulah pembeda antara puasanya kita dengan puasanya ahli kitab. Emang puasa juga mereka Ustaz? Mereka berpuasa juga, tapi nggak sahur. Iya, perbedaannya itu mereka tidak sahur. Dan ini juga terjadi ketika di awal-awal syariat puasa di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang berpuasa, maka waktu makan itu sampai dia tertidur atau sampai sholat isya telah selesai. Apabila telah selesai, maka dia tidak boleh makan lagi sampai waktu terbenamnya matahari, sehingga sampai terjadi salah seorang sahabat ketika sampai rumahnya di waktu matahari terbenam, artinya waktu berbuka, istrinya belum menyiapkan apapun juga, sehingga ketika waktu berbuka tiba, kemudian si istri mencari makanan. Begitu si istri tiba dengan makanan yang telah dia siapkan, tidak tahunya mendapatkan si suami dalam keadaan tidur karena kelelahan aktivitas di pagi hari. Maka si istri pun mengatakan, wah,
kasihan nih si suami. Dan akhirnya betul saja ketika di aktivitas esok harinya tidak mampu untuk melakukan apapun juga, bahkan sebutkan sampai pingsan, dan hal ini sampai kepada Nabi SAW. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk ibadah sahur. Oh, subhanallah. Sehingga Rasulullah SAW katakan sahur ini adalah makanan yang penuh berkah. Rasulullah katakan halumma ilal ghadail mubarak. Sini kepada santapan yang penuh berkah. Jadi bagi para kaum muslimin ketika mereka makan sahur ini bukan hanya aktivitas mengenyangkan perut saja, bukan. Akan tapi ini bentuk tunduk dan patuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini ibadah yang dilakukan orang-orang yang menunaikan ibadah puasa, termasuk ibadah besarnya adalah menunaikan ibadah sahur. Jadi setiap suapan yang ia makan itu adalah ibadah, dan ini harus dihadirkan dalam hatinya. Bukan hanya rutinitas belaka, bukan hanya melihat yang lain bangun ikut bangun, bukan hanya ketika ada yang mengingatkan dia dengan mungkin teriakan-teriakan di mikrofon masjid, ataupun ada yang muterin kampung teriak-teriak sahur kemudian dia bangun. Tidak, harus ada niat, harus dia hadirkan dalam hatinya bahwasanya ini adalah ibadah yang besar. Sampai Rasulullah SAW katakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Maka sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang-orang yang menunaikan ibadah sahur. Oh, luar biasa. Jadi ibadah sahur ini adalah ibadah yang besar. Sehingga kita harus ingat ketika melaksanakannya pun dalam rangka ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah sahur ini dianjurkan untuk dilaksanakannya mendekati waktu sholat subuh. Nah, ini waktunya, Ustaz. Waktu terbaik sahur itu, Ustaz. Jadi waktunya itu adalah waktu yang mendekati waktu subuh. Disebutkan oleh Anas bin Malik bahwasanya beliau mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan sahur bersama Zaid ibn Thabit. Kemudian setelahnya Zaid ibn Thabit dan Rasulullah menunaikan salat. Maka Anas bin Malik bertanya kepada Zaid yang memulai sahur bersama dengan Rasulullah, berapa jarak antara sahurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan azan? Maka kata Zaid bin Thabit, qadru khamsina ayat, jaraknya hanya 50 ayat. Jadi 50 ayat dibaca itu mungkin 15 menit 20 menit. Gila, 15 menit 20 menit. Jadi kalau misalnya sekarang itu azan subuh jam 4.40, 4.41, ya mungkin jam 4.20 itu dianjurkan untuk kita mengakhirkan waktu sahur. Jadi mendekati itu lebih afdal daripada mungkin sahurnya jam 11 malam. Ada lagi yang jam 1, ada lagi yang jam 10 sekalian makan malam. Maka Islam ini adalah agama yang sempurna, setiap hal dijelaskan. Bahkan berkaitan dengan ibadah sahur, kapan waktu terbaiknya, yaitu waktu mendekati waktu subuh. Sehingga ketika 10 menit tersisa dari adzan subuh, ataupun 5 menit tersisa, maka tidak boleh seseorang berhenti. Bahkan itu bisa jadi waktu yang terbaik untuk menunaikan ibadah sahur tersebut gitu. Kan mereka ada imsak tuh, Ustaz. Yang katanya imsak itu dia harus 10 menit atau 5 menit sebelumnya dia harus berhenti, tidak boleh minum lagi. Jadi kalau orang terus mau minum obat lupa, ternyata udah tinggal 10 menit lagi mau azan, nggak minum obat tuh, Ustaz. Nggak jadi. Padahal itu malah waktu terbaik. Malah waktu yang terbaik. Oh, Masya Allah. Waktu yang terbaik. Dan Rasulullah batasi akhir seseorang makan dan minum itu ketika azan dikumandangkan. Ketika muadzinnya itu yakin bahwasanya waktu fajar shadiq itu telah muncul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina ibn ummi maktum. Sesungguhnya Bilal itu melakukan azan di azan yang pertama yang kalian masih boleh makan.
Dan kalian, kata Rasulullah, makan dan minumlah sampai Ibn Ummi Maktum itu adzan. Ibn Ummi Maktum tidaklah adzan kecuali dikatakan oleh orang-orang sekitarnya, wahai Ibn Ummi Maktum, waktu subuh telah tiba, so fajar shadiq telah muncul. Maka beliau langsung mengumandangkan adzan karena beliau adalah sahabat yang tidak bisa melihat, yaitu buta. Gitu. Kalau kita sahur, Ustaz, itu kan terkait dengan istilahnya sesudah sahur itu kita ingin sikat gigi, Ustaz. Karena biasanya kaum muslimin yang puasa itu, Ustaz, dia kan mengeluarkan bau yang kurang sedap dari mulutnya, Ustaz. Apakah kita boleh, Ustaz, misalnya sikat giginya itu kita tunda, misalnya di waktu siang, atau kita tunda di waktu jam 10 pagi. Kadang-kadang kan beberapa kaum muslimin itu setelah sahur pulang masjid, dia baca Quran sebentar, tuh dia tidur lagi, tidur sejam 2 jam, lalu baru dia sikat gigi di situ, Ustaz. Apakah itu termasuk nanti membatalkan puasa atau gimana, Ustaz, sikat gigi, Ustaz? Wallahu ta'ala alam, yang saya tahu yang berkaitan dengan sikat gigi itu tidak membatalkan puasa. Karena sesuatu yang membatalkan puasa itu semua dari makan dan minum yang melewati tenggorokan seseorang. Adapun hanya sampai di mulut saja, maka itu tidak mengapa. Karena tidak ada orang yang berbuka dengan pasta gigi, nggak ada. Ya kan, orang yang mau menikmati makan dan minum dengan pasta gigi tidak ada. Ya. Jadi kalaupun dia itu mau menggunakan pasta gigi, maka tidak mengapa. Baik itu sebelum maghrib, baik itu dia setelah asar, sebelum asar, maka tidak mengapa. Karena la khulufu famis shaimi atyabu indallah. Perubahan bau mulut yang dimiliki oleh orang yang berpuasa itu sangat wangi, bahkan lebih wangi dari minyak kasturi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di sisi manusia. Kalau manusia, maka ketika mendapatinya merasa terganggu. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala, semua hal yang didasarkan dengan ketaatan kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Luar biasa, Ustaz, ya. Jadi kita tidak perlu malu, Ustaz, ya. Tidak perlu malu dengan misalnya ada bau mulut yang mungkin kita menjaga sebaik mungkin untuk ini. Cuman itu adalah hal yang umum, ya, Ustaz, dan itu dicintai oleh Allah. Iya, hal yang umum. Tapi ya kalau kita pun menjaga ketika berbicara ataupun di waktu-waktu tertentu kita gosok gigi atau menggunakan siwak, maka itu tidak mengapa, tidak mengurangi kualitas ibadah seseorang. Apalagi yang berkaitan dengan siwak. Siwak itu disebutkan tidak ada pengecualian di orang yang berpuasa ketika menggunakan siwak. Sebagian orang mengatakan apabila habis zuhur tidak boleh, tidak, hatta sampai menjelang maghrib seseorang melakukan siwak, maka itu dianjurkan dan termasuk sunnah. Ustaz. Nah, ini, Ustaz, yang selanjutnya antum tadi menjelaskan bahwa selama dia tidak melewati tenggorokan, itu tidak akan membatalkan puasa. Nah, ibu-ibu nih, Ustaz, itu kan biasa mereka masak nih, yang buat berbuka nanti, Ustaz, kan tanggung jawab mereka. Nah, mereka itu terkadang kan makanannya berantakan rasanya, kira-kira mereka tidak mencicipi. Boleh nggak sih, Ustaz, dicicipi rasanya tapi tidak tertelan? Ya, jadi disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan yang berkaitan dengan hal ini, la ba'sa an yadhuqa al-khalla aw syai'a ma lam yadkhul khalqahu wa huwa shaim. Orang yang berpuasa ketika dia memasak, maka boleh baginya untuk mencicipi makanan yang ia masak. Walaupun dia dalam keadaan berpuasa, selama tidak melewati tenggorokan. Jadi ketika dia mencicipi, yang namanya indera perasa kan lidah. Cukup sampai lidah, kemudian setelah dia cicipi, dia ketahui rasanya, kemudian dia ludahkan lagi. Gitu. Dan itu suatu hal yang dibolehkan, gitu. Gitu, Ustaz. Baik, Ustaz. Jadi udah jelas sekali bahwa penjelasan dari antum bahwa sesuatu yang masuk ke mulut selama dia tidak tidak melewati tenggorokan, berarti dia tidak membatalkan puasa, Ustaz. Ustaz, ini kita sudah masuk di 10 hari yang kedua, Ustaz. Emang betul nggak sih, Ustaz, bahwa 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga itu punya keutamaan khusus, Ustaz? Apa betul? Yang berkaitan dengan keutamaan khusus yang berkaitan dengan 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga tercantum dalam hadis yang sangat dhaif sekali. Oh, hadis dhaif. Hadis yang dhaif. Yang pertamanya rahmat, yang keduanya
maghfirah, atau yang ketiganya al-atqu minan nar, pembebasan dari api neraka. Dan ini berlawanan dengan hadis yang sahih yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, idza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin. Apabila bulan Ramadan tiba, awal bulan Ramadan tiba, maka syaitan-syaitan diikat, dibelenggu, dan jin-jin yang senantiasa bermaksiat pun diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa futtihat abwabul jinan, pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabun niran, dan pintu-pintu neraka ditutup. Kemudian Rasulullah katakan, wa nada munadin, dan ada sosok penyeru, seorang malaikat yang menyuruh, yang mengatakan, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang senantiasa melakukan ketaatan, bersegeralah untuk melakukan ketaatan juga di bulan yang penuh kemuliaan ini. Wa ya baghiyasyarr aqsir, wahai orang-orang yang biasanya terturut kepada hawa nafsunya, berhentilah. Fa inna lillahi utaqa, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki pembebasan terhadap api neraka kepada hamba-hambanya. Wa dzalika kulla lailah, dan keutamaan ini Allah Subhanahu wa taala berikan di setiap malam di bulan Ramadan. Bukan di 10 terakhir, bukan di 10 kedua, bukan di 10 pertama, akan tapi semuanya pembebasan dari api neraka yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Masya Allah, Ustaz. Ini Ustaz, di fenomena yang kita lihat sekarang Ustaz, di 10 hari kedua ini Ustaz, ini saf makin maju Ustaz. Saf tarawih ini makin maju. Jadi yang hadir sudah mulai berkurang Ustaz. Ini ada nggak Ustaz nasihat, pecutan lah istilahnya untuk kami Ustaz, biar kembali lagi lah ke masjid yang kemarin semangat di awal-awal aja, kalau bisa kan di 10 hari kedua ini kan belum habis ini. Ini kita masih terus harus gaspol ya Ustaz. Tapi udah mungkin ada nasihat dari antum Ustaz. Ya, nasihatnya terutama untuk saya pribadi, ya mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Siapa yang menjamin kita bertemu dengan bulan Ramadan pada hari-hari berikutnya di bulan ini? Setiap malam di bulan Ramadan, setiap hari di bulan Ramadan, kita harus anggap bahwasanya ini bisa jadi waktu berpisahnya kita dengan bulan Ramadan dan dengan dunia. Maka bulan-bulan yang penuh ampunan, bulan-bulan yang penuh kebaikan, bulan-bulan yang penuh kemuliaan ini mari kita manfaatkan sehingga kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah, berbekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di setiap malam di bulan Ramadan kita manfaatkan untuk bertemu dan mendapatkan keutamaan di malam tersebut. Keutamaannya, man qama ma'al imami hatta yansarifa kataballahu lahu qiyama lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai imamnya salam, 11 kemudian salam, kita salam juga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tulis baginya untuk seakan-akan dia itu melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Allahu Akbar. Kita tidak mampu sholat semalam suntuk seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Tidak mampu. Maka hanya di malam-malam bulan Ramadan kita mendapatkan keutamaan tersebut. Adapun di luar bulan Ramadan kita mau sholat malam, kemudian berjamaah dan kemudian diatur waktunya, direncanakan, maka bisa jadi termasuk suatu hal yang dikategorikan sebagai perkara yang baru. Hanya di bulan Ramadan. Iya Ustaz. Masya Allah. Jadi ini kesempatan Ustaz ya. Kesempatan jangan sampai disia-siakan. Kita masih harus gaspol. Yang bisa jadi kesempatan ini tidak berulang. Siapa yang menjamin kita? Iya. Jadi jangan merasa aman dulu, jangan merasa ujub dulu bahwa amalan dari yang kemarin ini udah banyak. Jadi ya kita santai-santai sekarang nggak apa-apa gitu Ustaz. Dan al-ibrah bi khawatimil a'mal. Dan yang paling penting dari amal seseorang itu bagaimana seseorang menutup amalannya. Bukan bagaimana seseorang memulai satu amalan. Satu amalan dikatakan sebagai amalan yang baik ketika dia tutup dengan sesuatu yang baik. Bukan dengan bagaimana dia permulaannya baik ataukah tidak. Karena Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan itu tergantung dari penutupnya. Maka Rasulullah menunjukkan bagaimana ketika beliau bertemu dengan 10 hari terakhir, beliau mengikat pinggangnya
dengan ikatan yang sangat kuat. Artinya beliau benar-benar bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, makin digaspol lagi ya. Udah Iya. 10 hari terakhir itu makin digaspol lagi. Karena 10 hari terakhir itu biasanya di masjid-masjid ditambah lagi Ustaz. Yang kira mulai benar-benar Ustaz, yang mulai jam 1, jam 2, lalu selesainya itu jam 3:30 atau jam 4 sebelum sahur. Nah itu Ustaz, itu kalau kita ikut dua-duanya gitu Ustaz, atau kalau misalnya suruh milih salah satu, kita pilih yang mana ya Ustaz? Atau harus ikut dua-duanya Ustaz? Karena kan ini udah 10 hari terakhir, kita harus gaspol lagi nih gitu. Iya. Jadi ketika dalam hadisnya Hudzaifah ataupun Abdullah bin Mas'ud, dua pemuda yang sholat malam bersama dengan Rasulullah, itu Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahwasanya Rasulullah di rakaat yang pertama bacanya Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Panjang-panjang bener tuh. Ketika rukunya itu sama dengan berdirinya.